Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, yang menjadi salah satu keharusan dan menjadi rukun penyampaian khutbah Jumat adalah pesan ketakwaan. Untuk itu, marilah kita setiap hari mengupgrade, meningkatkan, menjaga keimanan dan takwa kita kepada Allah, karena dengan takwa itulah kita bisa selamat. Untuk itu, beberapa hari ke depan bulan Ramadan akan datang menemui kita. Wallahu a'lam, apakah kita akan sampai usia kita pada bulan Ramadan 1444 Hijriah. Wallahu a'lam wal amru biyadillah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ayat tentang Ramadan sangat familiar. Ayat tentang puasa Ramadan kita hafal. Mari kita buka hikmah daripada ayat tentang puasa yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. 1. Wahai orang-orang yang beriman, Allah menyeru orang yang punya iman, orang yang punya komitmen. Untuk apa? Untuk menunaikan ibadah saum. Kalau orang itu punya iman, maka Allah sendiri yang menjamin hidupnya akan aman. 1. Kedua, kutiba alaikumusiyam. Asyam, siam akar katanya soma yasumu, sauman, imsak. Orang Arab kalau melihat onta berhenti berjalan akan mengatakan somatil khailu. Maaf, kuda. Kuda itu berhenti berjalan, berhenti. Orang Arab kalau melihat pohon yang tadinya daunnya itu bergoyang ditiup angin, maka orang Arab mengatakan somatir rih. Angin itu berhenti berhembus. Artinya apa? Mari kita hentikan kebiasaan-kebiasaan buruk kita menjelang bulan Ramadan. Tolong, mohon maaf, tolong dicatat dalam hati dan pikiran kita. Bulan suci Ramadan hanya bisa dirasakan oleh mereka yang punya hati yang suci. Kesucian bulan Ramadan tidak akan pernah dirasakan kenikmatannya bagi orang yang memiliki hati yang kotor. Ini kata kunci. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah,
Kata marhaban ya Ramadan sekarang sudah bertebaran di mana-mana. Marhaban adalah ungkapan kegembiraan. Kenapa kita gembira? Berikutnya, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Karena Ramadan itu akar katanya Ramadan, bulan pembakaran. Kita bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, dosa-dosa kita akan dibakar. Kita bergembira datangnya bulan Ramadan. Kenapa? Karena hawa nafsu kita akan di-training, akan di-manage, akan diatur, akan dikendalikan oleh Ramadan. Maka hawa nafsu kita ini terkendali. Orang yang mengikuti hawa nafsu, apapun pangkatnya, apapun jabatannya, ujungnya adalah penderitaan. Datang Ramadan, kita bergembira. Ramadan bulan pembakaran akhlak-akhlak yang buruk. Ketika kita memiliki akhlak yang buruk, itu seperti mobil yang bannya betus. Sebagus apapun mobil, kalau bannya betus, dia tidak bisa berjalan kemana-mana. Artinya, setinggi apapun ilmu kita, setinggi apapun jabatan kita, ketika kita memiliki sikap akhlak yang buruk, kita tidak bisa berjalan kemana-mana. Orang lain akan lari dari kita. Lang faddu min haulik. Mereka akan lari. Ini yang membuat kita gembira. Pertanyaannya, apa yang harus kita persiapkan? Persiapan yang pertama, hadirin sidang Jumat rahimakumullah, adalah persiapan hati. Mulai dari sekarang. Mulai dari sekarang kita melatih hati kita ini. Jangan izinkan kita ini menaruh dendam. Jangan izinkan kita ini julid. Walaupun ada, cepat-cepat kita lawan. Ini Ramadan akan datang. Hebatnya ajaran Islam. Saya ulangi. Hebatnya ajaran Islam. Ibadah-ibadah yang sifatnya ritual. Ibadah-ibadah yang sifatnya individual antara manusia dan sang Khalik, antara seorang muslim dengan Allah akan diterima. Dengan catatan kita punya perilaku baik. Apalah jadinya ketika kita saum, puasa, tapi mulut kita tidak bisa dijaga. Puasanya secara praktek oke, sah. Tetapi mohon maaf, Allah tidak punya kepentingan dengan apa yang kita lakukan. Kenapa? Mulut kita, hati kita, pikiran kita tidak bisa dijaga. Itu yang pertama, kita persiapkan kekuatan hati dan perasaan kita. Kita persiapkan pikiran kita. Dari sekarang kita latih. Ketika orang lain menghina, ketika orang lain memojokkan, kita berpikir bahwa itu adalah latihan semuanya. Apalagi yang kita persiapkan menjelang Ramadan. Kalau masalah ibadah, bapak-bapak hadirin sudah expert, sudah ahlinya. Tapi saya lebih menitik beratkan khutbah ini bagaimana supaya pahala puasa kita diterima. Kita jaga perasaan kita. Kita jaga lidah kita. Ini yang bisa menghancur leburkan amal ibadah kita. Mari kita persiapkan. Marhaban ya Ramadan. Man fariha bidukhuli Ramadan. Barang siapa yang berbahagia dengan masuknya bulan Ramadan. 1. Futihat abwabul jannah. Allah buka pintu-pintu surga. 2. Wa ughliqat abwabun nar. Akan Allah tutup pintu neraka. 3. Wa sulsilati syayatin. Setan-setan dibelenggu. Tapi hidup kita ironi. Surga sudah dibuka. Jangan-jangan kita tidak mau melangkahkan kaki kita menuju surga. Padahal surga itu sudah dibuka. Pintu neraka sudah ditutup. Jangan-jangan justru tangan kita yang membuka pintu neraka itu. Wasul silati syayatin.
Setan-setan sudah dibelenggu. Jangan-jangan justru kita berkomplot, berkoloni, menjadi kroni-kroni setan. Bahkan kita yang membuka, auzubillah, belenggu-belenggu yang sudah Allah tempelkan, yang sudah Allah ikat kepada setan itu. Untuk itu, mari kita ucapkan marhaban ya Ramadan dengan kesucian hati, kesucian pikiran, kesucian perkataan, dan terakhir kesucian perbuatan kita. Mari kita hadir di masyarakat menjadi pribadi-pribadi yang menebarkan kebaikan. Di masyarakat tidak ditanya berapa sholat tahajud yang kita lakukan. Di masyarakat tidak ditanya berapa juz Al-Quran yang kita hafal. Tapi bukan berarti kita tidak menghafalkan, bukan itu maksudnya. Di masyarakat tidak ditanya bagaimana kepastian kita dalam tahsin tajwid ayat-ayat Al-Quran. Tapi di masyarakat yang dilihat adalah pengaruh bacaan Quran kita, tajwid kita, tahsin, ucapan kita yang meneduhkan tetangga kita. Bukankah definisi seorang muslim, al-muslimun man salima muslimun min lisanihi wa yadihi? Seorang muslim sejati adalah yang menyelamatkan saudaranya dari kejahatan lidah dan tangannya. Marhaban ya Ramadan. Mari kita sambut bulan Ramadan dengan kebahagiaan bahwa kita akan masuk bulan Ramadan. Sekali lagi, kita akan masuk bulan Ramadan dengan setumpuk dosa. Kita masuk ke bulan Ramadan dengan setumpuk dosa dan kemaksiatan. Kita masuk bulan Ramadan dengan dosa-dosa yang bertumpuk. Kita diberikan, Allah memberikan semuanya yang kita minta, tapi ibadah kita semaunya. Marhaban ya Ramadan. Aku qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.